Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nuftasari dengan nomor BP 19101155310497. Saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Jelaskan dengan contoh tren industri 4.0, tren teknologi 4.0, dan tren aplikasi yang berkembang pada saat ini. Saya akan menjawabnya. Menurut saya, tren industri 4.0 yaitu transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional, dan di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja, dan landasan pemanfaatan teknologi internet dan GPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Contoh tren industri 4.0 yaitu e-smart. Yang tren teknologi adalah teknologi digital yang canggih sebenarnya telah diterapkan di bidang manufaktur. Bahkan hubungan tradisional di antara pemasok, produsen, dan pelanggan akan menjadi manusia dengan mesin. Contohnya yaitu autonomous robot. Tren aplikasi yang berkembang pada saat sekarang ini yaitu 1. Teleworking dan teleeducation. Semenjak pandemi, aplikasi ini semakin populer komunikasi para pekerja kantoran. Saat ini banyak memanfaatkan teknologi dan aplikasi seperti Skype, Zoom, dan lain-lain. Yang kedua yaitu telemedis. Telemedis memudahkan kita untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kita dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus bertatap muka. Yang ketiga yaitu online shopping. Belanja online saat kini sudah menjadi kebutuhan, apalagi sekarang hampir semua kebutuhan bisa dibeli secara online. Contohnya yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jelaskan manfaat komunikasi dalam jaringan. Saya akan menjawabnya. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi. Dan yang kedua yaitu sebagai e-commerce atau pelanggan online. Yang ketiga sebagai sarana e-learning, dan yang keempat itu sebagai sarana m-banking. Dan pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan apa tujuan pengembangan komunikasi dalam jaringan. Saya akan menjawabnya. Tujuan pengembangan komunikasi dalam jaringan yaitu untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan dalam melakukan komunikasi dalam jaringan. Yang kedua yaitu untuk mengurangi biaya dan penyediaan perangkat sekaligus meningkatkan efisien. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan berbagai bentuk file yang dapat ditransformasikan melalui komunikasi dalam jaringan. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola arus komunikasi jaringan sehingga keamanan lebih terjaga dan mengurangi kemungkinan masalah-masalah yang menghambat arus komunikasi dalam jaringan. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan apa kerugian dari adanya komunikasi dalam jaringan. Saya akan menjawabnya. Kerugian dari adanya komunikasi dalam jaringan yaitu 1. Kurangnya dalam berinteraksi sosial secara nyata. Yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang sangat mahal dan menggunakan perangkat khusus untuk memulai komunikasi. Yang ketiga tidak mewakili emosi si pengguna. Yang keempat terlalu banyak informasi yang tidak penting di dalam aplikasi tersebut. Saya akan melanjutkan soal nomor 5 yaitu komponen jaringan komunikasi. Saya akan menjawabnya. Komponen jaringan komunikasi yaitu 1. Komputer untuk memproses informasi. Yang kedua yaitu terminal atau device yang mengirim atau menerima data. Yang ketiga yaitu saluran komunikasi, media di mana data atau suara dikirim device. Yang keempat, prosesor komunikasi menyediakan fungsi pendukung untuk penerima
penerimaan, dan transmisi data. Pengertian, ciri-ciri, dan fungsi dari topologi jaringan ring, topologi jaringan star, dan topologi jaringan bus. Yang pertama yaitu topologi jaringan ring. Pengertiannya yaitu jenis topologi jaringan yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing tersambung ke dua titik lainnya. Fungsinya yaitu mirip dengan semua topologi pada komputer, yakni menghubungkan dua atau lebih komputer supaya dapat saling berkomunikasi dan transfer data. Ciri-cirinya yaitu satu node terhubung dengan host lain. Yang kedua, mudahnya proses instalasi. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan rendah atau terjangkau. Yang keempat, lebih susah untuk mengembangkannya. Yang kelima, apabila salah satu host mati, maka jaringan CAN akan terganggu. Yang keenam yaitu cincin mempunyai fungsi mirip dengan kontraktor sebagai pusat ujung kabel bertemu atau berkumpul dari setiap komputer yang tersambung. Yang kedua yaitu topologi star. Pengertiannya yaitu salah satu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa konvergen dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Fungsinya yaitu pertama, sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya di dalam jaringan. Komputer, baik komputer tersebut sebagai survei ataupun sebagai DN. Yang kedua yaitu untuk menyambungkan perangkat keras komponen jaringan lainnya seperti router, access point, dan modem, dan lainnya. Ciri-cirinya yaitu setiap node terkomunikasi secara langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Yang kedua yaitu mudah dilambangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lainnya. Topologi jaring Yang ketiga yaitu topologi jaringan bus. Pengertiannya yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya, atau memakai kabel pulsa sebagai tempat yang mana seluruh klien dari server terhubung. Fungsinya itu menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Ciri-cirinya itu merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Yang kedua, tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Yang ketiga itu setiap komputer tidak aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Yang keempat yaitu kabel hanya tinggal tersebut adalah jalur yang akan dilewati oleh data. Yang keenam yaitu ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. Itulah jawaban dari saya. Kalau ada yang informasi yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.